wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Eman Porang. Pada video hari ini kita akan memvideokan bagaimana proses tanaman porang ya. Jadi pada hari ini adalah tanggal 26 September 2020 ya. Jadi kita akan memperlihatkan bagaimana proses penanaman ke nantinya ya. Jadi lahan kami ini ya berada di Kelurahan Batu, Kecamatan Tugurase, Kabupaten Sidrap ya. Kemudian lokasi yang kami tanamnya adalah di bawah pohon jabon ya. Tuhan, ini sebelum ada proses penanaman tentu ada proses pembajakan ya, pengemburan tanah, kemudian pembuatan bedeng ya, itu tahapannya. Jadi sahabat teman semua petani porang ya, ikuti dan tonton terus. Ini adalah proses pengelubangan ya, pengelubangan nih. Jadi kami menggunakan jarak tanam sekitar 40 ya, 40 ya. Kenapa jarak demikian? Karena ini agak rapat ya, ini pelindung agak rapat. Jadi kami pun tidak terlalu dalam ya, sekitar 1 cm lah, dengan harapan nantinya untuk proses pembersihan tanah di samping itu kita angkat. Jadi insya Allah kedepannya akan tinggi ya. Seperti inilah proses pengelubangan ya. Ini sudah beberapa bedeng. Jadi tadi malam hujan ya teman-teman ya, 2 hari ini hujan, jadi becek. Nggak salah, nanti juga kalau udah kering ya pasti bedeng ini akan kelihatannya bagus. Nah seperti ini sudah terjadi proses pelubangan ya. Jadi kami taburi skam ya. Tujuan skam itu adalah menetralisir ya, menetralisir dan ada hama atau karena bibit yang kita tanam ya, saya sih bibit yang saya tanam adalah hasil pengembangan tahun kemarin. Ini masalah lah dengan tanah karena dia akan cepat beradaptasi. Cuma dikhawatirkan ke teman-teman yang lain yang membutuhkan yang budidaya porang tahun ini, bibitnya didatangkan dari Jawa atau lokal daerah lain, itu akan berpengaruh, tapi tidak terlalu ya. Kemudian ini tadi saya bilang ya, ini tadi malam hujan di tergenang, nggak salah ya. Kita akan buang alirannya, bikin aliran airnya, hanya bisa kita buang airnya, tapi nggak masalah karena bedengannya ini sudah tinggi ya, aman lah ya. Seperti inilah proses penanamannya. Ini Pak Muli ya, ini sudah luar biasa. Ini Pak Muli ini sudah 2 tahun sudah pengalaman dalam hal penanaman ya. Di prosesnya ya seperti itu, tanam baru timbun sedikit 1, 2 atau 3 cm lah tanah. Kemudian nanti ini juga Pak Yusuf Kalah ya, beliau juga sudah senior di budidaya porang ya. Pokoknya yang kami minta bantuannya hari ini bukan orang-orang baru, sudah profesional di dunia porang ya, yang selama ini kita bimbing ya. Nah ini sudah ada penanaman tadi ya, sudah ada penanaman, baru kita kasih dengan kompos kotoran hewan ya. Kebetulan saya menggunakan ini, bagus ya, ini kotoran hewan sapi yang sudah melalui fermentasi beberapa tahun yang lalu ya. Ini fermentasi alam. Jadi teman-teman yang butuh kompos kohe ya, kotoran hewan dari sapi ya, bisa berhubungan dengan kami. Kebetulan kami punya stok banyak ya. Dan keunggulan dari ini teman-teman mempertanyakan
kenapa menggunakan kotoran hewan ya, apakah itu kambing atau kotoran sapi. Sebenarnya dua-duanya, tapi kalau yang paling bagus adalah kotoran kambing ya, karena ada air seninya mungkin ya tercampur. Tapi kalaupun tidak ada ya sapi juga bagus. Yang penting poinnya adalah difermentasi ya. Inilah dan teman-teman semua calon sahabat atau sahabat petani porang, jadi kami sarankan ya tidak usah menggunakan pupuk yang mahal ya. Kenapa menggunakan pupuk yang mahal kalau toh ada yang murah tapi hasil sama ya, tujuannya sama. Itulah porang unik ya, dia tidak terlalu, tapi poinnya adalah jangan tergenang dengan air. Jadi kami menggunakan bibit katak ya, bibit katak. Terus bibit yang kami tanam itu sudah berkecambah ya. Ini seperti ini penampakannya, ya berkecambah sehingga ya aman lah. Apalagi di bawah pohon jabon atau pohon namanya cukup. Jadi kalau ada yang bertanya musim tanam 2020 ya di bulan depan atau bulan 10, tidak masalah ya, ketika bibit Anda sudah mau bertunas seperti itu. Dan kemudian jarak tanam ya, jarak lubang ya, jarak tanam kami di sini itu adalah sekitar 35 atau 40. Itu sih sebenarnya terserah ya, mau 50 mau 70 terserah, tergantung lahan. Tapi kami dengan pengalaman yang kami dapat ya, intinya kalau dia di bawah naungan dia usahakan renggang ya. Pada umumnya kan jarak tanam itu 25 cm, tapi itu berlaku di tanpa naungan ya. Itu kami kemarin di 2019 kemarin itu dengan jarak tanam itu, karena kami menanamnya di lokasi tanpa naungan ya. Untuk pengembangan tahun ini kami mau memanfaatkan lahan seperti ini. Jadi teman-teman semua jangan risau, jangan galau. Walaupun lahan Anda hanya yang ternaungi seperti ini ya tidak masalah, tanam saja. Jadi kita kalaupun misalnya ada tanaman palawija, kita tanam saja ya. Persoalan teknis, persoalan jarak tanam saja seperti itu. Inilah proses. Mudah-mudahan hari ini, target hari ini kita mau tanam sekitar 5 ribuan ya. Itu hasil panen kami di tahun-tahun kemarin pengembangan ya. Jadi sebelum Anda lanjut nontonnya ya, silahkan like, subscribe ya, supaya channel kami ini bisa, kami lebih semangat untuk membangun channel ini, sehingga setiap kegiatan kami akan update ya. Dan Anda adalah salah satu orang yang mendapatkan informasi dari kami ya. Jangan lupa tekan lonceng ya, dibagikan ke teman-teman yang ingin bercocok tanam dengan porang. Dan melalui kesempatan ini pula kami sampaikan bahwa kami buka sekolah porang itu buka di hari Sabtu Minggu ya. Hari Sabtu Minggu, kemudian gratis ya, konsultasi gratis. Nah, kalaupun Anda membutuhkan bibit ya, kami juga siap membantu untuk mendatangkan bibit ya, termasuk juga kompos atau kotoran hewan ya.
kami siap membantu dan berbagi ya. Jadi seperti inilah jarak tanam yang kami. Dan satu lagi teman-teman semuanya, untuk menanam katak ya. Oh enggak menanam. Kamu mana bibitnya kamu? Oke. Jadi sahabat petani yang masih pemula ya, saya akan memperlihatkan bagaimana cara menanam dengan katak ya. Jadi kalau katak, kalau dia sudah bertunas atau berkecambah ya, harus dihadapkan ke atas ya, seperti ini. Nah, kalau misalnya ini kebetulan ini ada yang tidak bertunas ya, kita kemana saja arahnya ya, mau ke samping, mau ke atas, mau ke bawah, kita tanam saja. Ini kalau katak. Yang lain ceritanya kalau umbi. Nah, kalau misalnya seperti ini sudah keluar mata tunas ya, harus kita, supaya proses pertumbuhannya itu cepat ya. Nah, kalau umbi, cara menanam umbi ya lain juga ya. Nantilah pada video berikutnya, karena kami juga akan berencana menanam dengan umbi ya. Kita akan update videonya, kita akan sharingkan ke teman-teman semua. Kembali jarak tanam ya, saya sampaikan bahwa jarak tanam kami ini sekitar 40 ya, 40 cm, karena faktor tadi itu ya. Supaya kalau jarang ya, kan kalau dengan naungan itu pasti intensitas cahaya itu kurang karena terlindungi dengan pepohonan. Makanya kita renggangkan supaya beradaptasi ya, seperti itu. Inilah kondisi. Insyaallah kita akan kembangkan kalau waktu dekat ini atau masih di bulan 10, kita akan kembangkan ya. Saya juga masih di bawah sana pohon jati, terus di sana sekitar ada juga pohon tanaman jagung ya dengan lombok. Kita akan update terus setiap saat ketika kami melakukan penanaman. Oh iya tuh tutup tanah. Kasih tadi tuh anu kompos. Oke, mulai kompos dulu mulai tak. Aku butuh contoh deh. Iya toh. Nah, tadi ya. Mana kompos dia anu. Nah, tapi misalnya kayak ini coba
independen calon toh. Iya, independen. Oh iya toh. Nggak salah. Coba lihat praktek. Nah, kayak ada tutas itu. Ya. Kasih tahan sedikit, 2 atau 3 cm. Toh? Ambil pupu dulu. Oke. Ya. Jadi teman-teman, sahabat YouTube, kebetulan ini Pak Santu namanya. Dia sudah awal-awal dia baru-baru ini dia baru tahu porang ya. Alhamdulillah orang tua ini semangat luar biasa, dan dia sudah pesan bibit 50 kg ya. Makanya saya panggil ke sini, kita berbagi, kita akan perlihatkan cara budidayanya, cara teknisnya menanam porang. Itulah porang, kita di sini bersama-sama untuk berbagi sambil untuk menuju sukses bersama-sama. Jadi tidak dalam hal kita mau jalan sendiri ya, kita ajak teman keluarga untuk bercocok tanam ya, karena semakin banyak yang menanam semakin banyak investor yang akan datang, itu poinnya ya. Pak Santu, berapa kilo kita sudah pesan Pak? 50 kilo. Untuk peruntukan berapa hari Pak? 20. Wah 25. Semangat Pak ya. Woi luar biasa ya. Ya oke. Yang muda-muda maju ya. Yang tua-tua saja semangatnya untuk menanam porang luar biasa tinggi ya. Nah tapi Pak Santu tapi kita coba ya, ini nih praktekan. Tadi kan coba sini. Sudah ditutup ya. Oh sini ya belum. Ya kita pokoknya taburi saja Pak, taburi saja sebanyak-banyaknya. Nah masalah kan bukan pupuk, ini kan kompos. Nah ini kotoran hewan ya, ini ada ini itu menandakan bahwa simpan saja sebanyak-banyaknya Pak, tidak overdosis ya. Nah kalau menggunakan kimia pasti berbahaya, kalau yang tidak ya. Simpan saja, kondisikan. Oke. Mudah-mudahan Pak Santu ini bisa juga sukses ya, dan akan mengembangkan dan mengajak ke keluarganya. Oke Pak Santu. Oke Pak, setelah itu sudah cukup. Kita tutup tanah lah, di ya seperti itu ya. Jadi kelihatannya nanti gundukan yang muncul ya. Oke teman ya, itu adalah salah seorang petani datang ke sini untuk berbagi ya. Semangatnya luar biasa, sudah tua, punya keluarga ya, jadi tetap semangat. Katanya sih 1 hektar ya, 1 hektar, tapi untuk tahun ini dia akan mencoba dulu, mungkin sampai bertahap ya, mungkin sampai 1/2 hektar ya. Jadi semangat ya, bagaimana kita yang muda-muda ini. Oke, ikuti terus kelanjutan videonya. Oke Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat petani, untuk hari ini mungkin cukup ya kegiatan penanaman porang kami. Jadi bila mana ada yang belum paham, Anda belum mengerti ya, silakan aja di chat di WA kami, akan tertera nantinya di bawah. Kami juga punya FB, kami punya juga YouTube. Sekali lagi jangan lupa like dan subscribe ya channel ini, sehingga kami akan semangat untuk membangun ya channel ini, akan berbagi bersama dengan calon petani porang atau para petani porang ya. Oke Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabat-sahabat petani ya, mudah-mudahan video hari ini bisa memberikan Anda semacam edukasi, motivasi ya. Anda berbagilah, teman-teman, ajak teman-teman semua, kita akan
sukses nantinya di tanaman atau budidaya porang. Oke, dari saya Eman Porang, salam kenal untuk Anda ya, silakan sukses bersama-sama ya, dan saya akhiri wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani porang Indonesia.